Sampai ujung-ujungnya ketika si istri terlalu sering memutuskan apa-apa sendiri, secara energi maskulinnya istri naik dan akhirnya si istri selalu hidup di dalam survival mode. Dan namanya perasaan itu ketika lo makin usir, lo makin berisik. Udah sih jangan kasih solusi, lu dengerin aja. Itu kan lebih kayak apa titik balik lo sampai lo bahagia sendirian tanpa validasi. Gila ya, gue itu kok transaksional banget ya sama diri gue sendiri. Pos. Gue itu transaksional banget. Sama diri gue sendiri. Kalau misalnya lu masuknya ke dalam energi fear of missing out, boro-boro lu nungguin itu emas harganya jadi 2,5 juta, gue jamin ketika harganya 1,3 lu udah jual. Kenapa frekuensi tenang ini menurut gue penting banget untuk dijaga? Karena rezeki itu hanya akan datang ketika lu siap dan tergantung dengan kapasitas lu di saat itu. Lu pernah nggak ketemu orang di awal dia bikin lu tenang, pas makin lu deketin dia bikin lu tegang? Welcome Big Thinkers, hari ini gue kedatangan tamu yang tidak asing, sahabat gue sendiri, udah kayak sister gue, Christina Lee, welcome back. Thank you. Gue nggak perlu pakai embel-embel siapa Iya, lo, nggak ya usah. kan? Jadi Ini kalau pengen ngobrol-ngobrol tahu aja. dia siapa dan kalau lo nggak tahu dia siapa, wah lo kudu cek link di bawah ini. How are you? Good. Good. Ngantuk sih, ini udah malam ya. 2025 Oke. has been a good year. Ya, iya sih. Banyak, ini bisa dibilang kan tahun pelepasan ya, kayak banyak reflection, terus juga gue tahu-tahu mulai masuk TikTok lagi, bikin reels lagi, konten, ya nggak sih? Nah itu, kok lu bisa punya waktu bikin konten monolog? Dan lu baru mulai lagi, lu kan biasanya jarang bikin ya, lu lebih banyak ketik, sharingnya lebih ketik, panjang, image. Iya. Sebenarnya lebih karena apa ya? eh Kalau misalnya kita bikin konten video itu kan lebih intimate ya, lebih intimate, terus emosinya dapet, ya nggak sih, ada suara. Dan menurut gue itu lebih merefleksikan kejujuran dan emosi dari sebuah konten sih ketimbang cuma tulisan doang Iya. gitu loh. Dan selain itu juga lebih karena memang lagi mau ngetes TikTok lagi. Jadi sebenarnya Reels itu dibuat untuk TikTok. Iya. Tapi jujur gue bingung waktu itu mau bikin kontennya apa. Karena kan dulu lebih banyak konten bisnis kan. Iya, Tapi betul. kalau konten bisnis itu kan pasti tiap 3 bulan tuh kayak berubah, ya nggak sih, algoritma, ilmu segala macam. Betul. Dan sebenarnya juga pasti ada urutan levelnya gitu loh. Nggak bisa lu ngomongin cuma di level permukaan doang, lama-lama. Maksud gini, kalau bisnis tuh bagusnya berseris. Oke. Nah kalau misalnya monolog yang lebih sering gue bawain kan lebih ke arah self growth ya Iya. kan. Dan masalah-masalah yang lebih relevan dan itu bisa lebih relate ke semua orang sih. Dan itu juga evergreen. Dan itu juga jawaban dari banyak orang misalnya nanya-nanya lu gitu ya. Iya. Banyak orang tanya sama gue, bro, Christina Lee tuh konten kreator, influencer, atau siapa? Ya gue bisa dibilang apa ya, anggap aja lu lagi melihat perjalanan seorang Christina Lee yang lagi bertumbuh sih dan berproses sih. Jadi mulai dari founder, ibu, istri, ya nggak sih. Dan akhirnya kenapa di tahun ini gue mungkin mulai bikin konten-konten monolog, karena gue lebih pengen sharing sisi manusianya gue gitu loh, bukan dari sisi keilmuan otaknya gue doang. Oke, Gitu sih. keren. Apa reaksi emosional dari penonton yang pernah lo feel? Wah macem-macem ya, macem-macem. Yang ngehit lo banget deh. Sebenarnya kalau dibilang ngehit gue banget sih, lebih karena most of them tuh lebih ngerasa kayak ada yang menyuarakan suara hati mereka yang kadang mereka sulit ungkapkan dalam kata-kata gitu. Jadi kayak gila ini gue banget gitu. Jadi kayak this is the story that I wanna tell people gitu kan. Jadi lebih menyentuh ke things yang memang mereka selama ini nggak bisa ekspresikan. Oke. Dan banyak yang sampai berkaca-kaca, banyak yang akhirnya nangis juga, banyak juga yang akhirnya lebih bisa memiliki perspektif berbeda. Kayak misalnya contoh, waktu itu gue pernah bawain reels mengenai kenapa sih lu kalau lu punya nenek gitu ya, selalu tiap kali datang lu nawarin makan gitu neneknya. Padahal lu udah makan, udah kelar makan, dikasih lagi. Dan ketika lu tahu reasonnya tuh sebenarnya lumayan sedih sih. Karena akhirnya gue jelasin juga kan, karena ya memang
otak manusia itu diciptakan untuk ada feel ingin selalu merasa berguna. Oke. Nah ketika lo udah tua, lo udah nggak ada yang bisa lo offering karena lo udah nggak kerja, lo udah nggak punya something yang produktif ya. Akhirnya what you can do to show your love is just lo mau makan nggak? Mau makan nggak kayak gitu. Jadi orang kadang-kadang merasa dibutuhkan gitu. Iya, berarti orang terjebak sama kontennya tapi nggak ngelihat message behind-nya ya. Enggak, justru akhirnya dari situ mereka banyak yang relate kayak sadar gitu, oh gila ya ternyata begitu ya, padahal gue pikir nenek gue bawel doang gitu. Iya itu maksudnya gitu. konten tuh maksudnya lu ngapain sih nawarin gue makan gitu. Oh iya. Padahal iya. message behind-nya Iya. this is the way I love you. Iya, This is the only way I have. Iya kan? Iya, jadi gue lebih pengen ngasih tahu faktor why-nya gitu sih. Kayak kenapa ada orang tua toxic, kenapa ada ini. Jadi lebih ke arah biar mereka tuh bisa reflektif sih. Oke. Iya kayak gitu. Gue pengen mulai podcast hari ini sama lu dengan gaya sedikit berbeda. Sedikit berbedanya begini. Gue pengen lu yang decide lu lagi pengen storyin apa. Kayak misalnya tadi lu ngomong soal kisah seorang nenek yang selalu melulu menawarkan makan, ternyata itu cara dia mengungkapkan cintanya. Rasa bergunanya. Rasa dibutuhkan. Rasa eksistensial dia gitu kan. Nah tapi ada lagi case di mana ada orang yang bilang gue tinggal di lingkungan toksik, keluarga gue toksik. Any story you wanna share yang benar-benar kayak I think ini perlu gue share sih Nil. Aduh banyak banget ya. Oke, kita mulai dari satu dulu. Satu apa ya? Kalau misalnya dari yang soal keluarga yang toksik lah ya, keluarga yang toksik itu bisa dibilang kalau kita tahu faktor why-nya, ya sekali lagi kan semua orang itu adalah produk dari masa lalunya ya. Jadi ketika lo akhirnya ngerti kenapa nyokap lo begitu, kenapa bokap lo begitu, kadang dari kita mengetahui faktor why-nya akhirnya kita lebih memahami dan jadi memaklumi, dan akhirnya dari yang tadinya rasa marah berubah menjadi rasa iba. Dan dari rasa kasihan bisa timbul akhirnya kembali rasa sayang, kayak gitu sih. Sebenarnya tujuan gue bikin reel seperti itu pun juga lebih ke arah yang tadinya mau cerai bahkan akhirnya jadi akur lagi cuma karena tahu oh ternyata ini loh yang dibutuhkan oleh istri gue, yang dibutuhkan oleh suami gue. Jadi gue nggak mau menjadikan konten gue itu sebagai sesuatu tuh yang lebih ke arah ngikut arus yang mungkin akan lebih viral maybe kalau misalnya ngomel-ngomel kayak memihak pihak istri terus atau memihak pihak suami terus kan. Jadi lebih ke arah ini loh, gini loh cara pandangnya seperti ini gitu. Makanya ada juga salah satu konten gue yang viral banget itu tuh yang dalam diamnya orang ya. Nah. Yang ketika akhirnya lu memilih diam. Padahal tuh di kepala lu tuh udah penuh dengan banyak kata-kata tapi akhirnya lu memilih untuk tidak mengucapkan. Dan kenapa itu bisa relate? Sebenarnya juga konten-konten yang gue bawakan juga bukan mostly sih, hampir semuanya pasti pernah relate di satu event di kehidupan gue, 1 atau 2 event kayak gitu. Makanya gue bisa membawakan itu seperti itu. Ya bisa jadi bahkan di tahun ini juga beberapa kali kejadian di gue ya, dimana kenapa gue memilih diam ketimbang klarifikasi ke orang-orang. Misalnya ada story-story yang kurang enak lah mengenai gue gitu kan, dari orang yang gue sayang bahkan yang ngomong misalnya. Karena menurut gue orang itu kan hanya melihat sejauh kesadaran mereka sendiri. Jadi cara mereka menilai gue ya sebenarnya lebih menggambarkan gambaran mereka sendiri. Ya kan. Terus juga gue merasa nggak harus peduli dengan label yang diberikan oleh orang-orang yang sebenarnya belum selesai dengan hidupnya sendiri juga. Itu yang banyak orang nggak paham ya. Iya. Dan gue juga udah nggak punya energi untuk menjelaskan sesuatu ke orang yang seharusnya tahu gue tuh seperti apa, kayak gitu loh. Karena lu kalau udah klarifikasi kesannya ya apa ya, ya gitu lalu jadi
susah juga ya gue jelasin dalam, Iya. dalam kata-kata, tapi intinya seperti itu. Intinya kalau misalnya di mana gue akhirnya bisa bikin boundaries sendiri ya, bikin boundaries dalam artian kalau misalnya memang kehadiran gue itu harus selalu membuat lo bertanya-tanya tentang gue dan gue harus menjelaskan dan mengklarifikasi terus, ya mendingan gue ngilang gitu loh. Mendingan gue ngilang biar hidup juga lebih enteng aja buat both of us gitu. Gue kenal lu udah hampir 8 years, 7-8 years. Apa pelajaran termahal yang pernah lu bayar? Sebenarnya pelajaran termahal itu justru gue ngelihat di 2 tahun terakhir ini sih. Ketika hidup gue itu manifestasinya itu bukan sesuatu yang tangible dalam artian uang atau reputation kayak gitu kan. Tapi lebih ke pasangan sama anak sih. Anak gue yang pertama lebih tepatnya. Oke. Ini pelajaran paling mahal ya. Pelajaran paling mahalnya itu ke pasangan yang gue yang sekarang ya. Jadi mungkin cara mencintai gue sih yang sebenarnya itu adalah bentuk kontrol. Gue tuh kayak merasa gue harus mengkontrol semuanya untuk membuat diri gue merasa aman. Oke. Even ke anak juga seperti itu. Nah kalau untuk ke pasangan ya, ketika pasangan gue menurut gue tidak bergerak secepat gue akan taking control. Oke. Gue handling all the problems. Gue yang akhirnya lebih banyak eksekusi A, B, C, D, E dalam perusahaan. Dan ujung-ujungnya gue yang ribut sendiri. Kok gue berasa sendirian ya? Kok lo gak bantuin ya? Kok lo gak gini kayak gitu, gitu kan. Dan sampai akhirnya at one point dia bilang, lo itu mesti tahu, gak semua orang tuh secepat lo. Gak semua orang itu sedetail lo. Dan perfeksionis lo tuh gak wajar dibilang gitu. Iya gue suka tuh. Itu gue setuju. Itu gue setuju. Terus Perfeksionisnya dia emang gak wajar. dan dengan lu taking care of everything itu sebenarnya gak bikin gue happy, dia bilang gitu. Cowok itu butuh perasaan diandalkan, gitu kan. Dan ketika lu nggak memberikan gue ruang, itu sama aja kayak gue tuh ngelihatnya tuh sama aja kayak lu nggak percaya sama gue. Oke. Tapi ini ngomongnya lebih deep, lebih sedih lah. Pokoknya karena kejadian itu gue kayak ketampar bolak-balik. Udah kayak langsung pengen masuk ke dalam gitu ya. Iya. Jadi tuh gue pernah curhat ke teman gue juga. Ini teman gue kebetulan dia seorang psikolog lah ya. Gue bilang gini, lu tau gak sih? Mungkin di mata orang-orang ya, gue tuh kayak matahari. Matahari yang menyinari orang-orang yang di kejauhan. Tapi ternyata gue ngebakar orang yang di sebelah gue sendiri. Wow. Termasuk anak gue. Anak gue yang pertama itu nggak seneng loh kalau misalnya di sekolah itu dia orang-orang tahu dia anaknya gue. Karena dia ngerasa ke pressure. Wow. Iya karena kalau lu nilainya gimana, anaknya ini emaknya begini, misalnya kayak gitu ya, comparison. Iya. Nah sebenarnya gue ke anak gue itu bisa dibilang ya nggak pernah nge-press dia untuk dapat nilai gimana, tapi lebih ke arah dia mungkin kayak energinya mirror juga kali. Kalau gue juga ngerasa diri gue harus perfect di semua di mata orang-orang, akhirnya secara energi nyiprat ke dia lah. Dia juga kayak ngerasa nyokap gue aja kayak gitu, ya gue juga harus kayak gitu kasarnya. Tapi di sisi lain gue tuh ke dia selalu menjaga banget jangan sampai dia salah. Dalam artian tuh jangan sampai dia jatuh gitu loh. Jadi ketika ada things misalnya, misalnya besok ada dia mesti bawa apa gitu kan, tapi dia baru ngasih tau gue misalnya jam 10 malam, itu gue akan find a way untuk bener-bener bawa things itu entah buat projectnya biar besok tuh dia jangan sampai diomelin guru. Iya. Ya sebenarnya kayaknya most moms kayak gitu gak sih? Betul. Tapi itu cuma salah satu little things ya. Intinya gue menjaga jangan sampai dia salah. Dan ujung-ujungnya apa? Akhirnya karena dia ngelihat gue selalu menjaga dia untuk tidak berbuat salah, dia sendiri menjadi pressure dia nggak boleh kelihatan salah di depan gue. Oke. Dan itu sih yang bikin gue tuh kayak wow gitu, kayak sedih tuh dalam arti my intention akhirnya ternyata impactnya berbeda dari yang gue inginkan. Intention gue adalah ketika gue taking care everything, udahlah biar laki gue enjoy
his life gitu kan. Ini udah gue yang ngurusin nih. Hmm. Kalau ke anak gue tuh setidaknya hidup lu smooth ya kan. Iya. Tapi ketika ujung-ujungnya mereka merasa berbeda, itu sih yang nampar gue gitu kan. Dan akhirnya di situ gue belajar ya, oke ternyata anak gue itu ingin justru dia belajar dari kesalahan-kesalahan yang dia buat dong, Oke. little things kan. Mm-mm. Dan kesimpulannya adalah gue akhirnya belajar cinta itu justru dengan melepas kontrol sih. Wow. Cinta itu tidak harus selalu melindungi. Kadang lu mesti melepas biar mereka bisa berdiri sendiri di atas kakinya dan mereka percaya. Mereka percaya bahwa mereka mampu. Kalau selama ini gue selalu jagain, akhirnya mereka kan gak percaya diri kan. Iya. Kalau apa-apa keputusan selalu tanya gue. Atau mungkin mereka takut dijudge. Karena mungkin ketika mereka tidak berjalan secepat yang gue inginkan, Atau standarisasi yang iya, sama ya. walaupun gue nggak pernah ngejudge dalam bentuk ngomong, tapi ketika gue udah mulai intervensi, Iya. itu kan perbuatan gue yang ngejudge mereka Iya, kan. iya. Itu sih. Itu yang pelajaran termahal yang Keren these 2 sih, lu years. keren. Tapi gimana caranya lu bisa menciptakan momen terjadinya conversation yang seterbuka itu? Karena menurut gua banyak loh keluarga yang menjalani hidup kayak robot ya. Kayak lu bilang, ada yang suaminya yang perform seperti itu, ada yang istrinya yang perform seperti itu. Kan ini bukan ngomongin cewek atau cowok ya, tapi ini ngomongnya tuh lebih ke individu yang mungkin lebih maskulin, lebih protektif, yang pengen terbaik lah buat keluarga. Kan intentionnya itu pengen terbaik sebenarnya. Udah, lo kalau lagi nggak bisa gue yang beresin. Kan nggak ada niat jelek sebenarnya kan, intentionnya kan begitu, bener nggak? Gue Tapi jujur, gimana bisa lu bisa menciptakan ruang vulnerable ini keren sih lo sis. Maksudnya lu bisa bikin open conversation with your husband. Lu bisa ada obrolan seperti ini dengan suami yang menurut gue yakin nggak banyak orang ngerti. problemnya itu communication. Iya. Itu baru ngomongin pasangan. Iya. Another problem lebih besar lagi mother and child atau father and child. Jadi apa yang membuat seorang Christine Ali bisa menciptakan itu? Wow. Sebenarnya kalau ditanya tiba-tiba kok bisa pasangan gue jujur ke gue atau itu jujur gue nggak tahu. Tapi gue itu bisa dibilang hidup gue tuh selalu ketika gue dalam kesulitan ya, gue selalu dipertemukan dengan orang-orang yang I don't know bisa memberikan gue kesadaran-kesadaran baru. Wow. Jadi kayak misalnya gue ketemu ada teman gue yang di Surabaya ya, waktu itu gue kemarin terakhir juga ketemu dia, dan karena dia punya background dia tuh dosen ngajar transformational leadership, dan menurut gue kalau ngomong sama dia connect banget. Dan ketika gue cerita ke dia, dan dia juga ngerti, dan dia tuh juga ngerti kayak how the frequency works, energy works. Yeah. Jadi gue cuma ngomong sama dia kan, ibaratnya curhat sama dia itu nyambung lah. Aduh gila ya, gue tuh lagi ngerasa burn out banget tahun ini, gue bilang. Gue tuh kayak ngerasa feeling alone, sendirian, gue bilang. Sampai gue bilang kayak even laki gue juga kayaknya sejak hobinya nge-gym, diet gitu kan, gue kayak makin berasa left behind, dalam arti tuh ditinggalin sendirian gitu loh. Kayak dia kok kayak fokus punya kesibukan sendiri. Iya. Dan dia yang akhirnya malah ngomong kayak, bisa jadi itu yang laki lu merasa dirinya lebih, itu adalah tempat di mana dia ngerasa dirinya berhasil. Di mana lu tuh nggak, dia tuh udah bukan berada di orbitnya gue. Dia punya orbitnya sendiri. Dia punya orbitnya sendiri. Iya, Kalau misalnya lu involve di situ kan juga jadinya kan lu bisa komentarin A B C D E gitu kan. Sinar lah ya, kita ngomong sinar. Iya. Jadi dan terus dia bilang, kan gue tuh cuma ngomong gini doang ke dia. Sebenarnya kadang tuh gue ngobrol sama dia tuh very simple gitu. Gila ya, gue tuh susah banget tidur, insom banget gue. Terus dia bilang, lu kalau insom itu sebenarnya lu tuh lagi hidup di survival mode. Apa sih survival mode? Iya, survival mode tuh ya sama aja kalau cewek tuh energi maskulinnya tuh lagi tinggi banget. Oke. Ya sebenarnya semua orang menurut dia memiliki energi maskulin dan energi feminin. Nah energi maskulin gue lagi tinggi banget. Terus gue bilang, ya iyalah gue kan yang mikirin A, B, C, D, E gitu kan. Kalau misalnya gue gak mikirin, ya gimana, takutnya semuanya jatuh berantakan, crumbling kan, perusahaan, anak, segala macam kayak gitu. Terus dia cuma ngomong gue,
one thing kan, energi itu balance. Ketika lu energinya femininnya naik atau maskulin lu turunin, itu lu akan memberikan kesempatan buat orang-orang di sekitar lu justru energi maskulinnya ngebalance. Oke. Dan gue bilang, masa sih? Ibaratnya kalau lu energi maskulinnya tinggi, yang lain jadinya Iya. jadinya malah turun. Ya dia kalau logikanya kan udahlah, misalnya katakan tim kerja. Udahlah gue bikin video konten gini aja toh nanti juga si ibu yang benerin. Nggak ada effort kan, kasarnya kayak gitu. Waktu itu gue mikirnya kayak gitu ya. Cumanya ternyata gue inget banget saat itu momennya adalah gue lagi burn out karena gue mau launching 2 produk baru buat Lume Colors kan. Dan waktunya tuh berdekatan. Dan udah gitu ada lagi another brand baru di luar Lume Colors yang harus gue taking care juga. Dan saking burn outnya gue akhirnya surrender dalam artian udahlah, gue udah capek. Terus gue ngomong ke partner gue, ini untuk yang brand baru, I did all the best I could. Dan kalau lo nggak bisa, gue jujur nggak bisa handling ini juga karena ini mesti handling ini. Kalau nggak ada orang lain yang bisa gantiin gue untuk handling ini, yang buat brand yang baru, udah gue keluar aja dari brand itu. Gue bilang gitu. Jadi gue nggak usah ada share di situ. Terus yang ketika yang brand gue sendiri, gue cuma bilang, udah ya gue lagi banyak urusan. Pokoknya gue ngomong ke tim gue lagi capek banget. Gue kayak lagi butuh resting karena kalau otak gue lagi mumet gini, yang ada keputusan gue bisa ngaco. Iya. Tapi kan Bu, ini mau launchingnya seminggu lagi. Ibu belum approval ABCDE bla 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 untuk kontennya lah, untuk nanti di TikTok lah, untuk KOL-nya lah. Gue bilang bodoh amat. Daripada gue sakit lo, gue bilang gitu kan. Jadi ya semuanya depending sama gue, terus tau gue ngilang. Iya. Gue ngilang, gue 3 hari 4 hari tuh. Gue nyari drakor di Netflix. Nonton apa yang gue mau nonton? Udah nonton aja. Dan kocaknya ya, ketika gue akhirnya mengakui jujur dengan diri gue sendiri kalau misalnya gue butuh bantuan, Toto partner gue bilang udah, bini gue ajak masuk, pok, beres. Wow. Dan itu kayak gue juga bingung kok tiba-tiba partner gue juga, gue pikir takutnya dia sakit hati kan atau gimana kan. Ternyata it's not as scary as I thought gitu kan. Dan sampai sekarang work very well gitu loh. Terus last minute pas produknya mau launching kan, akhirnya gue, padahal gue udah gak mau kepo kan, tapi tetep ya, kan pasti masih ada benih-benih rasa pengen controlling kan. Besoknya launching, udah mau posting segala macem. Karena saat itu gue cuma mikir gini, ya udahlah yang namanya, anggaplah kita nanya hari baik gitu kan, tanggal hari baik buat launching. Yang namanya disebut launching tuh yang penting mau kejual 1 biji juga udah dianggapnya launching. Jadi waktu itu gue berpikir ya udahlah kalau misal ada error-error bisa sambil jalan. Terus gue nanya, videonya udah jadi? Udah Bu, video udah jadi, marketing udah jadi, dan it's all perfect. Paling cuma minor banget revisinya. Wow. Terus gue kayak gila ya, ketika gue tenang, ketika gue nggak menggenggam terlalu bersender kepada hasil gitu ya, control freak banget, things go so well. Dan di saat itu kesadaran gue juga muncul lagi. Gue inget ya di 2021 itu kan terakhirnya gue nge-YouTube. Waktu itu kan gue berpikirnya gini kan, kalau gue nggak nge-YouTube, kalau gue nggak TikTok, nanti nama gue pudar misalnya ya. Waktu itu kan gue lagi naik-naiknya kan, lagi all time high lah. Orang gak kenal gue gini, Lume Colors gimana ya? Cumanya karena ada suatu masalah, ya partner gue kena musibah, tuh juga lagi pandemi yang 2021 tuh udah delta kan, banyak yang collapse segala macam. Gue merasa tim gue lebih membutuhkan gue di saat itu. Akhirnya gue lebih ke arah, udahlah, gue mesti fokus ke tim gue. Udahlah, rezeki, udahlah gitu kan. Justru baru enggaknya sekarang, ketika gue let go YouTube, let go TikTok, let go konten, ketika gue nggak merasa gue harus wajib ini loh, gue nggak merasa bahwa rezeki gue hanya dari 3 sumber ini misalnya, yang membuat gue brand gue dikenal segala macam. Lumayan makin naik, bisnis gue makin rame, dan brand gue tetap ada meskipun foundernya lagi break kasarnya. Jadi dari situ gue gila ya, kalau lu memberikan ruang buat Tuhan main di dalam hidup lu, ketika lu nggak terlalu ngoyo, ini untuk mendapatkan hasilnya dari sini loh. Dan itu yang akhirnya ketika gue tahu dapat pencerahan kayak gitu, gue mulai reflect back all those years. Ketika gue 2013,
Waktu gue yang kesandung main saham option ya kan, option saham di luar yang AAPL tuh gue inget banget, gue semua tabungan gue ludes sampai akhirnya pokoknya 3M kan dalam 2 hari hilang 3 miliar 2013 sampai gue nggak punya duit buat bayar supplier. Dan di saat itu kan satu-satunya pemikiran gue adalah waktu itu soalnya bom ya. Di Juli gue lost 3 miliar. Di November bokap gue meninggal. Di Januari bokapnya anak gue yang pertama kan gue ya gitu ya, bokapnya anak gue yang pertama masuk penjara. Jadi kayak gue tuh kayak nggak punya waktu Itu untuk kayak untuk processing everything. Bahkan ketika bokap gue meninggal itu kan gue masih grieving kan. Itu akhir November, belum juga sebulan 2 bulan atau jebret ada berita baru lagi, dan itu juga masuk penjaranya bukan karena kesalahan dia lagi. Wah tuh kacau loh, gue sampai bayar pengacara dengan duit yang gue nggak punya. Jadi gue gesek kartu kredit lah, minjem siapa lah, aduh cuma buat hiring pengacara buat bantuin dia. Dan di saat itu gue mikirnya apa? Ini satu-satunya cara untuk bisa ini semua solve. Karena gue tuh tiap bulan itu di saat itu tuh minus 90 juta. Karena kan tabungan habis. Tabungan habis nggak bisa bayar supplier. Supplier akhirnya nggak mau kirim barang. Nggak mau kirim barang gimana gue jualan? Karena waktu itu sistemnya masih pre-order. Padahal customer udah bayar. Jadi wah tuh pusing banget. Tekor sana sini, dan pemikiran gue saat itu adalah satu-satunya cara adalah dengan jual rumah. Jual rumah yang rumah itu masih nyicil lagi. Dulu gue beli waktu gue masih jadi pegawai kantoran, gue punya gaji lumayan, gue bisa cicil 10 juta per bulan tuh. Sampai akhirnya kerja dan sampai akhirnya punya usaha online sendiri dan lain-lain. Gue terus-terusan berdoanya sama Tuhan apa? Ya Tuhan tolong dong balikin gue duit 3M ini dari rumah, misalnya kayak gitulah. Pokoknya gue selalu berpikirnya itu rumah adalah solusinya. Dan ternyata menurut gue Tuhan tuh lebih pengen ngelihat gue, lu tuh terlalu berpikir itu solusinya. Jadi menurut lu itu iya, menurut gitu. lu itu, padahal bukan itu. Dan kalau misalnya kita mau ngomongin another sisi baiknya ya, seandainya rumah itu terlalu cepat laku dijual, bisa jadi duitnya gue masukin ke saham lagi. Karena lu masih belum selesai sama luka sahamnya. Iya. Karena saat itu gue tuh terlalu banyak ada pelajaran di mana kan waktu itu awalnya kan gue kerja kantoran dari umur dari masih muda sampai usia 29-an lah ya, 28 29. Dan ketika gue mulai bisnis online 4 bulan kemudian, karena gue kenal Facebook Ads, dalam 4 bulan gue bisnis online jebret dapat CM. Omset pertama, di mana cuan gue bisa 500 juta tuh di saat itu per bulan, karena kan dulu belum banyak saingan. Dan gue tuh kayak ketagihan sama dapat duit cepat. Nah jadi tuh kayak itu banyak sekali pelajaran-pelajaran dari situ. Makanya ketika 2 tahun kemudian di 2013, ketika gue ngerasa aduh kok omset udah mulai makin turun nih karena ada Zalora masuk lah, pemain-pemain baru masuk lah. Dulu kan belum ada marketplace yang gimana-gimana kan. Kayaknya gue mesti cari another instant income nih. Tergiurlah ke si option saham. Option saham, jebret. Jadi gue kayak dikembalikan lagi ke core-nya gue. Sampai ujung-ujungnya ketika gue doanya ganti, ya Tuhan gue udah pasrah lah, gue bilang gitu. Ini rumah gak laku-laku, ya kan? Karena tuh rumah lakunya baru 2-3 tahun kemudian. Jadi tuh kayak beneran sampai duit gue udah habis sampai kartu kredit juga mau digesek apalagi gitu, bingung. Udah deh, yang gue cuma berdoa, yang penting hubungan gue sama supplier gue baik dan dia mau setidaknya kasih gue kesempatan untuk bayar utang gue dalam berapa tahun lah, gue bilang kayak gitu. Dan gue cuma berdoa biar hubungan gue sama laki gue akur, gue nggak mau dong sampai jatuh kedua kali dong, divorce 2 kali amit-amit kan. Dan gue mau anak-anak gue sehat, gue bilang gitu. Kenapa gue bisa kepikiran anak gue? Karena gue ingat banget ketika lagi down gitu, gue mau beli susu aja nggak ada duit, dan itu susunya juga mereknya merek SGM. Jadi tuh bener-bener wow gitu kan. Nah udah, dan udah pas gue doanya udah bukan melekat ke rumah, melekat ke kesannya solusi satu-satunya cuma duit instan. Tahu jalan dibukain satu-satu. Gue ngobrol sama supplier gue bisa tiba-tiba, oke, gue kasih lu waktu 2 tahun untuk balikin duitnya dan barang akan tetap gue kirim. Terus tahu-tahu ya walaupun memang nyokap gue akhirnya bisa ngomong, mami coba deh naikin plafon pinjaman mami di bank pakai agunan rumah ya memang solusinya kayak gitu. Tapi datang aja. Terus ada lagi tahu-tahu si Roy laki gue ketemu sama temen lamanya, akhirnya dibikinin website.
website yang buat usaha online gue. Jadi gue tuh mulai back ke core-nya gue ngeliat apa sih yang bisa gue improve dari things yang gue udah punya. Oke, gue waktu di tahun 2013 itu udah 3 tahun jualan online. Gue punya existing customer yang top-topnya tuh yang paretonya gimana. Gue bikin loyalty program. Kalau misalnya lo belanja 600.000 dalam 45 hari terakhir, dan itu bergerak terus, jadi misalnya kalau tanggal 1, ya hitungnya 45 hari dari tanggal 1, tanggal 2 dari tanggal 2, 45 hari ke belakangnya. Lo akan gue kasih diskon 30%. Nah, ternyata dengan kayak gitu, akhirnya tuh banyak customer yang jadi banyak repeat, jadi tuh ngegulung terus. Dan yang tadi cuma customer, akhirnya jadi reseller. Wow. Jadi reseller ngegulung terus, dan dari situ lo mulai utang tuh ke kikis. Wow. Ke kikis sampai bener-bener ketika gue malah bisa nabung, kayak walaupun cuma tabungan cash flow gue positif jadi 100 juta di tabungan, tau tuh rumah gue laku. Wow. Jadi kayak memang itu rumah dikasih laku ketika gue udah bisa settle. Dan udah bisa manage. Ketika gue bisa manage, karena mungkin the universe tahu gitu ya, Tuhan tahu kalau misalnya itu rumah laku, kalau gue belum menemukan integritas gue, core-nya gue itu, bisa jadi itu rumah yang, bisa jadi gue gak punya apa-apa sekarang, karena bisa jadi gue langsung mainin ke saham lagi kan. Wow. Jadi dari situ gue ngelihat ketika lo memberikan ruang untuk Tuhan bermain di dalam hidup lo, dan ketika lo sebenarnya kembali ke intinya lo, yaitu kalau dari gue integritas gue ke supplier, hubungan gue dengan suami, dan gue cuma requestnya kedamaian, kebahagiaan, kesehatan anak-anak. Dan dari situ juga gue ngelihat betapa gue selama ini bersandar ke sandaran yang palsu. Ilusi doang kan, itu rumah laku lah segala macam. Dan di situ juga gue yakin pelajarannya adalah momentum itu kita yang create. Momentum itu sebenarnya melekat di cara pikir lu, cara lu jaga hubungan lu sama orang tua, cara jaga hubungan sama siapapun, dan cara lu bekerja. Dan gitu itu benih-benihnya di tangan kita. Dan itu benih-benihnya di tangan kita. Justru ketika lu lagi dalam keadaan jatuh, keadaan gimana, lu harusnya mikir ya, Tuhan kira-kira kapasitas apa yang gue bisa naikin dari apa yang udah gue punya. Karena ketika lu lagi jatuh kan lu cuma mikirnya luar. Begitu juga dengan energi yang fear of missing out kan. Lu cuma ngelihat orang-orang lain tuh, tuh orang bisa sukses karena main saham. Sementara gue nggak punya kapasitas di situ, gue nggak ngerti cara, misalnya kayak ABCDE ya. Ujung-ujungnya kalau emang rezeki lu bukan di situ, karena lu nggak punya kapasitasnya ke situ, ya nggak akan jadi punya lu. Iya betul. Itu doang sih intinya sih. Keren. Apa hal yang paling berat jadi founder perempuan? Jadi founder perempuan itu ya paling beratnya lebih ke, ya itu gimana lo ngebalance jadi CEO, jadi ibu, dan jadi istri sih. Dan sekali lagi beratnya adalah ketika at one moment lu kayak ngerasa diri lu itu apa ya, lu capek jadi orang yang nggak boleh capek. Lu capek jadi orang yang nggak boleh capek. Anjrit. Gila itu sih. Anjrit. itu yang paling berat. Jadi itu yang paling berat bukan persaingan bisnis, bukan those kind of things. Jadi kayak switching roles-nya itu yang bikin capek. Iya. Jadi sebenarnya gini ya, mungkin ketika lu baru mulai bisnis, ujian lu apa? Lu pengen omset stabil, ya kan? Cita-cita lu, kalau omset gua stabil, gua udah gak pusing besok makan apa, hidup gua tenang. Tapi ketika lu udah reach that point, ujian lu juga naik kelas juga. Ini bagus nih masukan nih. Ujian lu juga naik kelas juga, ya in a way. Biasanya kan orang ketika kayak gitu kan anaknya udah mulai gede, udah mulai remaja. Terus juga secara dalam rumah tangga, udah menikahnya dengan pasangan juga udah cukup lama. Pasti kan udah ada intrik-intrik baru kan. Iya betul. Ketimbang yang waktu baru-baru awal kan otak fokusnya ke duit karena anak masih kecil, ya nggak sih? Iya betul. Jadi memang udah switching roles-nya seperti itu sih. Ya itu dia. Yang perjalanan terberatnya capek, nggak boleh jadi orang yang capek ya dengan. Dan sekali lagi solusinya yang tadi lagi yang gue bilang, ketika lo bisa belajar kalau misalnya cinta itu sometimes you have to, bukan sometimes, lo tuh diajarin untuk melepas kontrol sih. Yeah, that is why they say unconditional love ya. Oh iya, unconditional love itu bener banget sih. Jadi mungkin abis ngomong sama lo, gue bisa bilang salah satu definisi dari unconditional love is love with no control, let it flow.
atau let it go? Gue nggak tahu. Tapi let it flow lebih tepat. Lebih karena kita mengamati sih, bukan Iya, mengamati. observe ya. Observing, mengamati. Wow. Karena itu juga dalam sih. Jadi Lu pernah jadi people pleaser nggak sih? oh iyalah pernah, bukan pernah lagi, all my life kayaknya. Oh shoot. Apa akarnya ya? Akarnya itu sebenarnya biasanya akarnya itu karena dari masa kecil kali ya. Dari masa kecil itu adalah ketika lo ngomong nggak boleh salah, atau ya itu ketika lu ngerasa orang tua lu mencintai lu dengan condition. It's not unconditional love tapi ada syaratnya. Oke. Gue akan sayang sama lu kalau lu bisa masuk sekolah unggulan. Oke. Gue akan sayang sama lu kalau lu nilainya bagus. Oke. Gue akan sayang sama lu kalau lu ya gitulah. Jadi kayak lu nyari aman kan, nyari aman dan jadi salah satunya nyari aman. Terus yang kedua adalah lu merasa diri lu baru layak dicintai kalau lu berguna. Ada atau kalau lu bisa bikin mereka bangga. Akhirnya itu akan terbawa sampai gede. Wow. Itu sih akarnya. Apa yang bikin lu paling tenang? Apa ya yang bikin gue paling tenang itu ya ketika gue percaya bahwa hidup itu ya memang apa ya, bahwa kita itu di titik sekarang memang udah jalannya ke situ dong sih. Okay. Maksud gue ini sebenarnya connect lagi ke yang tadi yang FOMO tadi ya. Kayak contohnya rezeki itu hanya akan datang, hanya akan mengetuk pintu lu ketika lu siap. Jadi semua itu tergantung dengan kesiapan diri kita. Kita kan tenang kalau kita nggak merasa takut ketinggalan, takut Tuhan lupa sama gua, ya kan? Merasa-rasa takut itu yang sebenarnya ada energi FOMO juga, ada energi fear ya, fear kan. FOMO kan fear of missing out. Yeah. Sebenarnya fear of anything. Yeah. Gue ngerasa tenang ketika gue sebenarnya banyak refleksi sih, apalagi sekarang gue udah usia 43 kan. Jadi gue ngelihat kalau misalnya dengan banyaknya kejadian-kejadian di hidup gue, ketika lu jatuh dibangun, dijatuhin lagi, bangun lagi, jatuh lagi, dibangunin lagi. Ya sebenarnya semua itu kan ada di tangan gue. Yeah. Momentum itu ada di tangan gue. Bukan momentum itu. Sebenarnya gue gak nyalahin sih, ada orang tuh selalu berpikir kesempatan emas tuh jangan sampai tersia-siakan kan, karena kita diajarkan bahwa yang namanya kesempatan emas itu kesan cuma sekali. Nah sebenarnya ini kan kontradiktif ya. Kalau lu percaya Tuhan lu maha kaya, lu kan akan percaya dong kesempatan emas itu berkali-kali. Iya, karena maha kaya kan, bukan melimit bahwa satu orang cuma punya kesempatan emas sekali. Karena buktinya kan kita aja, bukankah udah karunia Tuhan yang terindah kalau kita tuh dikasih bangun tidur tiap hari untuk apa? Untuk menjadi diri yang lebih baik. Lu dikasih ruang yang baru, momen yang baru, dan bahkan lu dikasih, sebenarnya lu udah dikasih teguran sebelum lu hancur sehancur-hancurnya. Cumanya kan ujian itu kenapa datang? Ujian itu akan selalu datang sampai lu kapok. Tinggal level kapok lu di level mana? Misalnya ketika lu baru digebok hilang duit 5 juta, ternyata lu nggak kapok, masih nggak belajar. Ternyata akhirnya kena tipu mungkin dengan kasus yang berbeda, 20 juta nggak sadar juga, digablok langsung sampai duit lu habis, benar-benar habis, biar lu sadar kan. Itu dia sih yang level kapok juga. Iya, betul. Gue mau switch sedikit ke trip lu waktu lu pergi ke Bangkok, Thailand. Kapan tuh? Yang pas lu lagi ada retreat yang cleansing. Iya. Karena Christina Lee episode sebelumnya di Big Thinkers sama episode yang sekarang itu jauh lebih grounded. Kenapa? Karena lu pernah bilang sama gue, bro, nggak tahu sekarang gue itu lebih feel kayak blank aja gitu. Ingat nggak lu pernah cerita? Jadi abis lu balik jadi ada emosi-emosi yang nyangkut di dalam parts tubuh kita ya. Iya. Misalnya ada yang nempel di kidney, ada yang nempel di liver. Kita kan nggak tahu ya. But memang ada emosi yang nempel di situ. Dan pada saat cleansing proses itu terjadi, orang datang cerita apa aja sama lu nggak langsung masuk. Kalau dulu kan lu bisa langsung masuk, feel, ke trigger, ingat gak sih? Iya. Kalau sekarang lu bisa kayak ada boundariesnya gitu. Nah itu apa ya? What shift that happen? Shiftnya apa?
Sebenarnya bukan ada energi yang shifting kayak gimana ya, karena itu sebenarnya kan akumulasi dari so many events yang Betul. membentuk gue lebih seperti sekarang gitu, lebih lebih memiliki batasan diri ya. Tapi kalau misalnya yang waktu gue pergi ke Bangkok itu, memang yang gue pelajarin kalau lu detox usus, katanya itu trauma-trauma tuh banyak tersimpan di usus. Jadi ketika Oke. lo gut cleansing, GUT ya, gut cleansing, ya itu akan jadi banyak parts-parts yang rilis kan. Dan sebenarnya lebih ke arah ketika gue ngerasa diri gue clean, apalagi waktu itu teachernya di sana bilang ini dari banyak banget racun-racun yang kebuang dari badan gue, entah itu dari apalah A B C D E ya. Sehingga di situ gue ngerasa oke lah, this is time for me to, ini sayang banget nih, ini udah gue udah badan baru, masa gue mau isi dengan hal-hal yang jelek lagi kan, Yes. kayak gitu. Jadi gue lebih ke arah situ sih. Itu. Wow. Wow. Gimana caranya menciptakan rasa aman dalam hubungan? Menciptakan rasa aman itu kalau sebenarnya itu both sides sih ya. Contoh ya, kalau dari istri ke suami itu pertama setidaknya dia jujur sama pasangan. Kalau misalnya dia butuh bantuan, bilang dia butuh bantuan. Oke. Terus yang kedua adalah istri itu tuh seringkali lebih fokusnya ke hasil, bukan ke proses. Padahal ketika laki lo effort untuk melakukan sesuatu yang lo minta, lo mesti appreciate juga the effort, walaupun hasilnya tidak seperti yang lo expect. Iya. Terus, Dan kebalikannya juga sama. iya, Kalau suami minta, sorry tadi kalau istri butuh ke suami, kalau suami butuh ke istri juga sama. ada lagi ya. Iya. Nah, abis ini bentar, kalau bentar yang istri lagi ya, istri lagi kalau yang ketiga itu istri pun juga perlu memberikan ruang untuk suaminya. Jadi kadang istri itu kan seringkali merasa laki gue lelet lah, laki gue begini, laki gue udahlah gue yang kerjain semua. Ujung-ujungnya ketika dia ngerjain semua, dia yang merasa sendirian juga, capek kan. Sementara si prianya kan juga akhirnya ya udahlah, bini gue bisa sendiri. Iya sih. Ya nggak sih? Iya sih, benar. Jadi sampai ujung-ujungnya akhirnya ketika gini loh, ketika si istri terlalu sering memutuskan apa-apa sendiri, itu secara energi maskulinnya istri naik, dan akhirnya si istri selalu hidup di dalam survival mode. Oke. Survival mode, dan karena dia terbiasa harus apa-apa memutuskan sendiri. Nah sebenarnya mungkin dia berasa lebih cepat dengan dia taking care of everything, tapi itu kan sama aja dengan sebenarnya kalau dari pasangannya kayak ngerasa dia nggak dipercaya, kayak gitu loh, dia nggak dipercaya untuk handling those kind of things, atau istrinya sudah memutuskan apa-apa sendiri. Nah demikian juga kalau sebaliknya ya, dari suami ke istri, gimana biar istri tuh nggak terlalu maskulin atau nggak terlalu dominan. Sebenarnya lebih ke arah yang pertama itu adalah lo hadir aja deh. Hadir dalam arti itu selalu kadang suami itu kan lebih, karena cowok lah ya, cowok tuh manusia logika banget gitu. Jadi kadang misalnya istri nagging gitu kan, ini A B C D E, langsung kasih solusi kan. Iya. Udah lu harusnya gini. Padahal dia cuma pengen didengerin gitu, pengen cuma dipeluk aja gitu, dalam artian kayak ya udah I feel you now, udah lu resting, gue yang do gitu. Terus udah gitu juga setidaknya konsisten. Karena cewek itu sebenarnya rasa amannya adalah ketika everything tuh predictable. Jadi predictable dalam artian kepastian, suatu kepastian kan. Kalau misalnya hari ini lo hadir, ya besok gue berharap kalau anak kita bermasalah, ya lo juga hadir dong. Oke. Jangan tiba-tiba lo cuekin gue, tuh tiba-tiba begini, tiba-tiba A, B, C, D, E gitu kan. Nah terus kalau misalnya kepastian itu apa? Kalau misalnya katakan ini kulkas rusak nih, terus lo udah janji bilang mau benerin besok, ya lo benerin. Kalau nggak benerin, lama-lama kan tadinya ya namanya, ngerti nggak? Iya. Akhirnya kan jadi udah deh, gue yang taking care, gue yang telepon cari tukang. Balik lagi begitu, balik ke survival Balik lagi begitu, mode. akhirnya karena sering diingkari, jadi si istri akhirnya maju kan. Iya. Dan jangan ngejudge, jangan pernah judging your wife. Jadi ya ini sebenarnya gue ngerasain sendiri sih, dalam artian tapi ini ke temen cewek gue. Jadi gue waktu itu lagi ada problem, sebenarnya internal problem, personal problem. Dan saat itu gue curhat ke dia.
kasarnya tuh gue ngomong kayak, iya gue mencoba mengerti orang yang terlibat di masalah gue ya. Gue mencoba mengerti dia gitu ya. Si A Si misalnya A gitu. misalnya. Tapi kalau gue terus ngertiin dia, siapa yang ngertiin gue gitu. Iya. Siapa yang ngertiin gue? Nah ketika gue ngomong kayak gitu, dia langsung kayak, udahlah Ci gitu kan. Lu kan orang yang bisa dibilang paling kuat di relation itu atau di Yeah. hubungan pertemanan itu segala Yeah. macam. Akhirnya orang menganggap kalau lu ada masalah, ya lu pasti bisa solve it yourself. Oke, karena Kayak lu gitu. dianggap paling kuat. Paling kuat. Jadi orang yang selama ini merasa selalu menggantungkan hidupnya ke elu gitu ya. Dan ketika lo ada masalah, pasti dia mikir lo aja ada masalah lo nggak bisa solve, apalagi gue gitu. Nah, cumanya di saat itu gue lagi nggak mau dengerin kata-kata itu. Oke, nggak siap. Kayak maksud gue apa yang lo ngomongin, gue juga ngerti gitu. Jadi gue tuh cuma lagi pengen curhat, dan gue tuh sebenarnya cuma pengen, kasarnya nih ya kalau cewek ya misalnya curhat, ya emang kampret juga lah tuh orang, ya udah ya, kayak kita dibelain juga gitu, dibelain terus di Supporting udah ya? supporting, di hug aja, dipeluk, Udah. I feel you, udah that's it, bukan kayak langsung kasih solusi atau misal even a slightest word kayak udahlah lu mandi dulu, lu minum dulu, itu menurut gue solusi. Oke. Gue cuma pengen lu dengerin. Bukan doang. Ya, jadi jangan ngarahin lah ya. Jangan Kalau langsung ngarahin kayak Oke. even kayak gue punya teman psikolog misalnya, gue curhat ke dia, udah lah Ci, dipeluk dulu aja emosinya misalnya. No, I don't need those kind of words. Gue Oke, cuma oke. pengen lu dengerin gue dan cukup ngomong aja, gila itu sih kampret banget ya, gue juga kesel kalau jadi lu, udah gitu doang. Itu kan bukan solusi kan, bukan ngarahin juga kan. Dan itu yang terjadi di gue ketika gue ngerasain sendiri. Dan justru kesadaran gue adalah di situ, gila ya selama ini banyak banget orang yang curhat ke gue dan gue selalu ngarahin. Dan sekarang now I feel what they feel. Oke. Ketika mereka lagi curhat, gue langsung kesannya, udah lu mandi aja, lu ini aja, lu apa, lu gini, lu harusnya gini, lu harusnya bersyukur, bla 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 bla. Sama aja itu kan kayak lu mengusir perasaan itu, lu mengarahkan untuk kasarnya tuh biar perasaan itu hilang kan. Iya, you shutting down ya. Iya, ketika Shutting down. iya, dan namanya perasaan itu ketika lo makin usir, mau makin berisik. Oke. Makanya kenapa ada orang insom kan, ketika insom kan hening tuh, ketika hening kan suara-suara yang kita usir kan lama-lama nongol semua. Oh wow. Dan itu juga berpengaruh ke anak ya kadang-kadang ya. Kalau anak itu nagging kan kita udah what you want gitu. Iya Iya kan kadang-kadang begitu kan. Iya. Tapi ini menarik lo ngomong begini. Berarti kadang kita tuh nggak tahu kapan harus switch mode ini karena kita kan hidup dengan begitu banyak kecepatan, Iya. begitu banyak event yang Iya. terjadi dalam sehari dan kita dituntut untuk selalu hadir untuk solve. Yes. Setuju nggak? Iya. Nah jadi kita kayak udah autopilot jalan sendiri. Tiap ada isu solve, tiap ada isu solve. Jadi kapan kita melatih diri kita untuk memberi jeda just to watch? Karena barusan yang you lagi cerita itu adalah udah sih jangan kasih solusi, tapi lu dengerin aja. Itu kan lebih kayak ya udah dia lagi ngoceh, gue dengerin. Ya tunggu dia tenang aja. Tunggu dia tenang sampai dia yang akhirnya oke, gini. Kalau dia teriak, kok lu nggak kasih gue apa-apa sih? Enggak. Makanya kenapa ada istilah unattended advice ya? Gue lupa bahasa Inggrisnya apa. Intinya tuh nasihat yang tidak diundang gitu loh. Jadi kita Uninvited advice. Uninvited advice. Oh, yeah. gila. Jadi kalau misalnya dia sampai minta advice, baru kita kasih advice. Yes. Kalau misalnya dia cuma bercerita, udah kita diem aja, kita dengerin. Cuman Kadang, udah. iya. Oh ya, terus gimana? Gitu-gitu aja ya? Ya terus gimana? Terus ya sekalian aja support juga, dia emang kampret lah tuh orang. Oh it sucks to be you lah. Gue juga kalau jadi lu pasti kesel sih. Ngomong kayak gitu aja, gue kalau jadi lu pasti juga kesel sih. Udah that's it. Itu Gua aja jadi udah nolong banget ya? Gue kalau jadi lu juga pasti bingung kali gue mesti ngapain. Berarti Udah. barusan yang lo ngomong itu sebenarnya some people just need to seek for support ya. Iya. Jadi orang tuh cuman datang ke lo sebenarnya bukan untuk minta solusi tapi just minta support. Bener, dan dulu kan gue cuma tahu itu sebagai teori kan, sampai it happened to me. Wow. It happened to me like what 2 months ago. Iya. Sampai oh my god, itu sih bener-bener sih. Jadi gue waktu itu cerita ke satu teman gue yang menurut gue paling percaya untuk ngomong hal itu. Terus dia bilang,
gila Cici lu tuh mesti appreciate dia loh, dia tuh punya keberanian untuk ngomong kayak gitu. Kayak gitu maksudnya ngomongin kayak, Ini urusannya bukan ke situ gitu. iya, terus dia tuh punya keberanian kayak gitu. Gue juga, bahkan dia bisa merubah itu, gue juga tuh pernah mengalami hal kayak gitu, malah akhirnya 1 hour dia malah talking about her. Oh, jadi yang tadinya lu mau sharing malah jadi Iya, tutup, iya. malah jadinya lu dengerin obrolan dia, cerita dia nggak relevan ya. Iya, jadi kayak gue tuh kayak berasa di bypass. Gue lagi curhat, kenapa lo jadi? Ya, gue juga kadang-kadang suka sering begitu sih. Thank you lo udah ingetin begini. Tapi itu menjadi tamparan buat gue. Abis itu setelah kejadian itu, gue bisa kontak beberapa teman gue yang dulu juga pernah curhat, yang deep banget, tapi gue gituin. Iya. Terus gue bilang gila, gue sekarang habis ngerasain, and I'm sorry. Gue waktu itu langsung tetet gitu. Wow. Jadi lu sempat masukin ke refleksi dan lu Oh, iya, langsung iya, iya, apologize ya. Iya, Keren iya. banget, keren banget. Lu pernah bilang orang yang nggak butuh siapa-siapa itu mengerikan. Yes. Karena gini loh, ketika lu menggunakan kata membutuhkan, itu kan sama saja lu lagi membuka pintu untuk orang masuk. Kan lu membutuhkan orang. Nah, disitulah manipulasi bisa bermain kan. Ketika lu masih membutuhkan, yang namanya manipulasi itu macam-macam. Lu bisa dimanipulasi pakai guilt trip, bikin lu merasa bersalah, atau lu bisa dimanipulasi dengan gaya-gaya orang yang silent treatment. Jadi ketika lu udah bisa sampai, udahlah gue udah capek gitu loh, gue udah capek dengan drama kayak gini, gue udah bisa berdiri di atas kesadaran gue sendiri, gue udah tahu my value without your validation, gue bisa mencintai diri gue tanpa harus dapat validasi dari lo. Itu sebenarnya udah bukan orang yang ngeri lagi sih, tapi orang yang udah bebas dalam hidupnya sih menurut Jadi gue. kata-kata mengerikan itu di sini bahasanya konotasinya lebih ke dia udah menemukan kebebasan sejati. Udah menemukan kebebasannya. Jadi kayak ngeri itu tuh maksudnya orang yang bukan ditakuti ya, tapi orang yang Nggak bisa dimanipulasi lagi. lu udah nggak bisa manipulasi lagi lo. Lu nggak bisa play around lagi nih. Iya. Oke. Apa titik balik lu sampai lu bahagia sendirian tanpa validasi? Sebenarnya titik baliknya itu juga itu perjalanan sih, perjalanan banget ya. Tapi titiknya itu adalah ketika gue nggak bisa refleksi ke diri gue. Gila ya, gue itu kok transaksional banget ya sama diri gue sendiri. Pos. Gue itu transaksional banget. Sama diri gue sendiri. Oke, lanjut. Jerit. Ini keren nih dialog. Jadi gue itu hanya bisa mencintai diri gue, menganggap gue keren, kalau gue emang keren. Jadi gue itu tidak bisa menerima diri gue kalau gue lagi jatuh. Gue hanya bisa menerima Christina yang Performing. achieving. Ya itu sama aja dengan gue transaksional kan. Jadi kesannya cinta itu adalah hadiah. Gue hanya bisa mencintai diri gue ketika gue menang, tapi gue tidak mencintai diri gue ketika gue kalah. Wow. Gue hanya bisa mencintai diri gue ketika gue merasa berguna, dan ya gitulah. Wow. Jadi gue kok malah gue ini kan adalah yang menemani jiwa gue sampai seumur hidup dong. Iya. Tapi gue sendiri tidak bisa menjadikan cinta itu sebagai rumah, tapi sebagai hadiah. Wow. Jadi kayak what the. Dan ketika gue berpikir kayak gitu ya, terus gue mulai, udah gue mau gak produktif selama 3 hari. Apakah dunia akan tetap berjalan? Ternyata berjalan asik-asik aja. Maksud gue ya kebetulan gue dalam posisi seperti itu bisa gitu. Jadi, Tapi pada saat lo memutuskan tidak produktif dalam 3 hari, bukan apakah dunia berjalan, pertanyaannya adalah apakah Christina akhirnya bisa menerima Christina? Bisa, itu kan poinnya itu kan? Poinnya itu. Iya. Gue bisa menerima ketika diri gue nggak produktif loh. Gue udah nggak ngejudge diri gue lagi nih. Gue udah nggak ngejudge diri gue karena sebenarnya cara lo stop mengejar validasi orang lain adalah dengan lu juga bisa stop mengejar validasi diri lu sendiri ke elunya gitu. Wow. Kalau nggak lu akan terus mengejar validasi orang kalau lu sendiri tidak bisa memberikan validasi itu ke diri lu. Misalnya lu pengen orang lain bilang lu keren, tapi ketika lu lagi ngaca gitu, lu tuh goblok ya lu sendiri nggak memberikan itu ke lu kan, terus lu mengejar dari orang lain, akan terus-terusan seperti itu, dan lu akan terus merasa kosong dan akhirnya kejar terus karena lu sendiri nggak bisa memberikan validasi itu ke diri lu. Wow. Itu sih pelajarannya.
Dan apa kira-kira yang lo lakukan dalam keseharian lo agar lo bisa membangun kemandirian emosional tersebut? Sesimpel kalau dalam keseharian ya, kalau misalnya katakan ketika gue mau melakukan apapun yang berhubungan mungkin dengan, misal gue ngepost lah, posting things atau apapun itulah ya, gue akan bertanya dulu ke diri gue melakukan ini karena gue mau, apa karena gue lagi ngejar validasi atau karena biar dilihat orang keren. Berarti lu bikin 3 filter lah ya. Iya, Jadi lu bikin iya. filtering question berarti. Iya, ya? iya, iya, Lu bikin iya. pertanyaan untuk mencari clarity dong. Jadi misalnya contoh nih, aduh gue mesti bikin konten, mesti nge-live TikTok nih misalnya. Sebenarnya gue tuh nge-live buat apa ya? Apa karena gue emang doing it for me, I enjoy it misalnya, atau biar orang tuh ngeliat, wah keren lo, wah si Christina kerja lo. Maksudnya Christina kerja tuh dalam arti, misal partner bisnis gue ngeliat gue, oh ternyata Christina lagi live juga ya, dia ada kerja ya, kayak gini-gini. Iya. Jadi kayak itu sih salah satu kemandirian emosionalnya ya. Gimana menentukan siapa yang pantas masuk hidup kita? Sesimpel, lu pas ketemu dia, lu tuh bawaannya jadi tenang, apa malah tegang, udah gitu doang. Oke. Lu pernah nggak ketemu orang di awal dia bikin lu tenang, pas makin lu deketin dia bikin lu tegang? Oh bisa ya, Lu ngerti maksud gue? ngerti, pasti Jadi pernah lah. jadi kayak kalau itu menjadi barometer kan jangan sampai audiens menelan bulat-bulat ya. Jadi kadang kan kita tuh pasti ketemu orang yang memang bikin kita tuh feel good. Iya, Bener nggak? Tapi orang yang sama dalam waktu yang tertentu bisa bikin kita feel bad. yes. Dan kalau itu menjadi barometer, apakah itu adalah the final barometer atau ada penjelasan lebih dalam lagi bahwa orang ini tiap kali lu ketemu dia, tiap kali lu berinteraksi sama dia, memang when you go home ya lu bawaannya you feel tenang, you feel guided, you feel supported, apa gitu. Dielaborasikan. Bener, kalau misalnya kita ketemu sama orang yang tenang, ya pasti kita berasa tuh kayak energi tuh ke charge gitu loh. Kayak Oke. misalnya gue ngobrol sama lu dari tadi sebelum kita Yeah. podcast kan. Yeah. Awalnya kan gue datang ngantuk loh. Iya. Gila nih, kan gue bilang, gila Nil ini lu minta interview jam 4 sore tuh this is not my hour banget gitu. Iya. Itu, dan lu juga ketika kasarnya lu ngobrol sama gue ngerti apakah lu ke drain karena anggaplah energi lu gue serap atau gimana. Nah, hopefully enggak ya. Nah seperti itu yang gue maksud sih. Beda cerita kayak misalnya ketemu orang yang malah bikin jadi galau. Terus kayak jadi panik, bahkan jadi FOMO, fear of missing out kayak gitu kan. Kayak akhirnya bahkan membuat lu merasa diri lu never enough. Itu sebaiknya dikurangin aja sih. Dan belum tentu salah orangnya ya. Is the same thing kayak misalnya gue misalnya sering follow temen, pasti kan gue punya temen gue follow dong di akun sosialnya kan. Tapi bisa aja gue lagi di level mungkin ngelihat si A yang which is mungkin temen gue, tapi gue bukannya feel inspired karena pencapaiannya dia, gue kayak merasa kok dia bisa tapi gue enggak ya. Tapi ngomongnya itu tuh dengan tone ngerasa rendah diri, bukan kayak ngerasa terpicu. Iya. Malah gue kayak kok dia bisa ya, terus malah pikiran gue malah negatif. Mendingan gue unfollow, entah gue mute atau apa. Oke. Jadi itu sebenarnya lebih ke arah, menurut gue lebih ke arah menjaga biar frekuensi kita tuh selalu tenang. Oke. Karena ketika lu panik, lu fear of missing out, itu tuh lu nggak akan ada habisnya sih. Iya. Apalagi kan di zaman sekarang ya, banyak sekali orang yang kayak what if. Seandainya gue beli Bitcoin waktu harganya masih berapa? Masih jutaan lah. Iya. Itu Sekarang- masih $30.000 lah misalnya waktu sekarang itu. sekarang udah 2M misalnya. Iya. Atau seandainya gue beli emas waktu 3 tahun lalu waktu harga masih 1 juta, sekarang udah 2,5 juta. Iya. Believe it or not, kalau misalnya lu masuk dalam energi FOMO, lu juga akan keluar dalam energi FOMO. Wow. Ya kan, fear of missing out. Lu tuh cuma hidup di dalam fantasi lu. Karena sebenarnya hilang tuh fantasinya lu. Kalau misalnya lu masuknya ke dalam energi fear of missing out, boro-boro lu nungguin itu emas harganya jadi 2,5 juta, gue jamin ketika harganya 1,3 lu udah jual. Kan lu FOMO juga kan? Lu pas harganya naik lu takut turun lagi kan? Akhirnya lu jual buru-buru. Begitu juga dengan Bitcoin gitu kan. Iya. Gue jamin
lu bukannya dapat 2M, possible ketika harganya udah 30 juta juga lu udah jual. Oke. Dan sekali lagi kenapa frekuensi tenang ini menurut gue penting banget untuk dijaga? Karena rezeki itu hanya akan datang ketika lu siap dan tergantung dengan kapasitas lu di saat itu. Oke. Ya jadi sama aja the same thing. Kenapa ketika ada orang pada beli emas, lu kok nggak beli? Ya karena saat itu kapasitas lu belum nyampe ke sana. Oke. Lu nggak punya duit dingin yang bisa ditabung sampai 3 tahun berselang Iya. kan? Bisa jadi kemampuan lu saat itu lu masih pusing bayar cicilan, masih pusing anak sekolah segala macam dan lain-lain. Wow. Jadi itu doang sih pesan gua. Lo tadi ngomong soal ketenangan yang punya direct relation ya, jadi relasi langsung ke dalam rezeki. Tenang sama dengan memudahkan rezeki datang ke kita, Ya, betul? Oke. Tapi ada lagi yang ngomong rezeki itu datang kalau kita menolong orang, iya. iya kan? Nah, tapi lu pernah ngomong, Neil, sometimes nggak semua orang perlu ditolong. Kan ada orang tuh kadang-kadang tuh jalannya tuh kayak ini loh, kayak lu harus banyak sedekah, lu harus banyak menolong orang. Ini kan narasi-narasi yang positif buat Yes, gue ya. yes. Nah, tapi kan buat gue narasi positif itu gimana kita menelaahnya. Setiap ketemu orang minta tolong, gue tolong. Terus akhirnya gue yang habis. Ada lagi narasi yang gue diajarin sama nyokap gue. Bahasa Inggrisnya begini. Only help others when you already help yourself. The first person yang perlu lo tolong adalah diri lo dulu. Betul. Jadi kalau lu merasa lu belum menolong diri lu dan lu sibuk menolong orang, Habis. lu tidak melakukan justice to God. Jadi dia udah kasih lu kehidupan, lu harus jadi berguna. Berguna untuk siapa? Berguna untuk diri lu dulu. Sebelum lu jadi berguna untuk orang. Nah, apa nih korelasinya tenang, rezeki, dan tolong? Oke. Tenang, rezeki dan nolong. Iya. Ini kalau lu tanya gue soal korelasi, jujur gue agak bingung tapi I will just tell you with my capacity aja. Iya. Pertama, kenapa kita ya ketika menolong itu kita juga lihat juga ya kan orangnya atau gimana gitu. Maksudnya gini loh, kita nggak bisa menolong orang yang dia sendiri tidak mau ditolong Oke. atau belum siap berubah Oke. atau malah ketika kita menolong pola hidupnya makin rusak. Iya. Iya dong. Iya. Ya akhirnya jadi nggak belajar gitu. Iya. Sama aja logikanya kayak misalnya kita punya anak melakukan kesalahan tapi kita belain terus di sekolah di apa akhirnya dia malah nggak bertumbuh. Mungkin lebih singkatnya tuh kayak gini lah, misalnya anak lu pengen belajar naik sepeda tapi kita pegangin terus sepedanya ya Iya. gimana dia mau belajar. Iya. Nah seringkali orang menyalahartikan ini kesannya tuh kita jadi mesti mati rasa atau dingin gitu ya. Ini beda cerita dengan nurani. Kalau misalnya lu di jalan ngeliat ada orang jatuh ya lu tolong, itu udah pasti. Iya, Itu nurani kan yang iya. lain kan. Tapi kalau misalnya ada temen lu mau minjem duit cuma karena ya mungkin dia terjerat judol atau pinjol atau gimana, atau mungkin dia pengen bisnisnya cepet apa gitu ya kan, cepet naik tapi dia sendiri belum memiliki kemampuan, ya maksudnya masih berantakan, pokoknya tuh kayak FOMO aja gitu, ya balikin ke FOMO lagi kan. Itu kan sama aja lu menolong dengan, itu sama aja lu menolong tanpa kesadaran. Oke. Ketika lu menolong tanpa kesadaran tapi lu lebih banyak dari emosi, itu sama aja nanti ujung-ujungnya dia ketarik jatuh, lu juga ketarik jatuh. Oke. Dua-duanya masuk ke jurang. Oke. Rezeki pun memang betul datang ketika kita menolong orang. Sebenarnya karena gue percaya ya segala kebaikan itu tuh ada karma baiknya kan. Tapi sekali lagi gue percaya hanya ketika lo menolong dan orang itu beneran tertolong, Iya. bukan makin jeblos. Iya. Jadi maksud gue mesti bisa membedakan hal tersebut sih. Karena jangan sampai kita menolong tapi membuat kita rela dimanfaatin. Oke. Itu loh. Menolong itu kan bukan berarti lo kasih sampai leher dan kepala lo gitu kan. Iya, betul. Itu sih. Kalau Iya. lo sampai membuat diri lo sampai rela dimanfaatin, bukankah itu sama aja lo membiarkan orang tersebut berbuat dosa ke lo gitu kan. Iya, betul. Apa istilahnya Iya, salim gitu iya. ya. Disitulah masuk fase dimana kita nggak bisa tahu
Atau yang barusan lo ngomong itu membuat orang masuk ke sebuah fase dia sulit membedakan niat baik versus menyakiti diri. Iya, Iya kan? iya. Pokoknya sebenarnya sesimpel kalau misalnya lu pengen tahu bedanya, apakah ketika lu menolong lu berasa happy, lega, fulfilled, completed, atau ketika lu menolong, selesai menolong lu malah merasa kayak kesel, pengen marah, Terpaksa. terpaksa. Itu udah Nggak benar. Itu nggak udah bener. frekuensinya udah beda Iya, itu. itu udah self betrayal juga kan. Ibaratnya lu juga udah nggak ikhlas kan. Iya. Nggak ikhlas, kalau udah nggak ikhlas tuh ibaratnya yang tadinya pertolongan lo itu udah bagaikan air yang jernih gitu, terus sekarang jadi keruh kayak Iya. kayak kuah sop gitu loh. Iya. Iya sih. Dan itu lu barusan memberikan tips, barusan yang Christina cerita itu menurut gua adalah tips menerapkan batasan-batasan sehat tuh di situ. Iya. Jadi barusan kalau lu menolong orang tapi lu merasa feel good, fulfillment, lu Iya. dapat fulfilling feeling. Sama lu feel ya habis gimana? Dia Iya. butuh gitu kan. Kalau udah kayak gitu habis gimana? Berarti kan nggak rela ya. Kalau kita ngomong nggak rela gitu ya. Iya. Sebenarnya itu lebih bisa dibilang malah selfish sih. Oh, ya. Selfish in a way gini ya, gini. Selfishnya in a way gini. Sebenarnya lu tuh lebih karena nggak tahan sama kecemasan lu sendiri. Oke. Lu tuh nggak tahan dengan gelisahnya lu sendiri yang mikirin dia. Oke. Karena lu nggak tahan, akhirnya kan karena nggak enak lu mikirin kan, aduh ntar kalau tuh orang gini ntar dia pikir gue A B C D E lagi, padahal ntar dia mikir gue jahat lagi. Oh iya, jadi kadang-kadang oh iya itu juga ada tuh. Kan- Jadi kita melakukan perbuatan baik ya kembali ke guilt trip dong ya. Ke guilt trip, iya, Oh, iya. ke guilt trip. Jadi sebenarnya lu tuh nggak tahan sama cemasnya lu sendiri, makanya lu malah tanda kutip menolong orang tersebut, padahal solusi terbaiknya justru bukan dengan menolong seperti itu, tapi mungkin dengan dengan hal lain kayak gitu sih. Apa yang membuat lu masih berteman sama gue sekian lama ya? Apa ya? Menurut gue selalu percaya ya setiap orang itu tuh punya karmic relation ya. Kalau menurut gue sama lo itu kayak lebih ke arah teman dalam cahaya. Rasanya. Karena kita tuh menurut gue saling apa ya? Saling mengingatkan, saling completing each other juga sih menurut gue gitu. Tapi gue perhatiin lo dari 7-8 years ago sampai sekarang satu value lo yang gak berubah-berubah. You are so kind and totalitas lo top. Cuman hari ini gue ada tambahin satu kata-kata yang gue harus salute to Roy karena dia dia membuat kata-kata itu tepat sekali. Perfeksionis yang gak wajar. Nolong perfeksionis, bantu orang perfeksionis, semua perfect. Perfect. Oke, apa pengalaman yang paling menyakitkan yang ternyata justru membentuk diri lo? Wow, pengalaman gue menyakitkan itu ya akhirnya gue ngerti cara how to make boundaries. How to make boundaries, bener, itu yang penting. Ya 2 years back, I think you know the story ya yang gue sampai ibaratnya tuh bukan yang ya kayak orang yang gue percaya banget, yang gue anggap sebagai adik gue, ya selisih umur sama gue 10 tahun lah ya. Tapi ternyata dia menggelapkan duit lah ya, duit lah. Jadi kan gue mungkin yang buat yang belum tahu, intinya kisahnya tuh dia itu adalah advertiser gue. Salah satu advertiser gue, bukan Agung ya, bukan partner gue, ini gue ya pokoknya salah satu ya. Salah advertiser ya kan. Dan singkat cerita dia dropship. Jadi dengan dia beriklan kan rekeningnya rekening dia dong, customer kan berarti bayar ke dia dong. Nah ketika ada customer yang pesan, barangnya dikirim dari gudang gue ya dong. Nanti baru at the end of the month baru nanti settlement. Ya udah dia bayar dong ke gue. Nah itu pun juga ketika dia ibaratnya lo ngasih kredit lah ya. Ketika gue mulai sama dia tuh sebelumnya juga karena sudah terjalin hubungan yang dekat, dalam artian dia udah gue anggap kayak adik gue sendiri lah. Makanya sampai ketika dia bilang oke nanti Ci settlementnya bulan depan ya, oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Sampai ujung-ujungnya 6 bulan. Misalnya udah 6 bulan tapi yang dia bayar tuh masih settlement yang sebenarnya bulan Januari misalnya gitu. Iya, misalnya di bulan November. Kayak kredit tekstil dong. Iya kayak gitu. Sampai ujung-ujungnya pas gue lagi waktu itu kebetulan lagi mau pindah kantor kan, dan gue butuh duit buat bayar supplier. Singkat cerita gue ini kan utangnya dia kan banyak nih, masih banyak nih gitu kan. Masih ada sekitar 2M lebih. Ya dia nggak bisa bayar. Ya.
Hilang aja udah. hilang aja gitu. Jadi dari situ Dari situ apa yang justru membentuk diri lo menjadi apa? Kejadian itu membuat lo menjadi sebenarnya apa? membuat gue dingin sih. Membuat lo dingin. Wah, gue sempet dingin banget loh. Gue sempet setiap orang yang memiliki kemiripan, mungkin cuma 1-2 karakter dengan orang ini. Misalnya ada orang yang baiknya terlalu berlebihan sama gue curiga. Ada orang yang pas ke tempat gue, toto foto gue terus di post tanpa sepengetahuan gue kayak what the, lu mau ngapain gitu kan? Iya. Lu mau jual foto nih. Gue kayak pokoknya gue jadi radar gue tuh nyala semua karena gue kayak berasa gue goblok banget dulu mau dimanfaatin ya gitu. Oke. Menurut gue saat itu seperti itu. Jadi Itu yang membentuk diri gue, dimana gue harus sebenarnya gini lah, lebih ke gue harus belajar untuk percaya lagi, dan itu cukup lama. Tapi kita kan belajar ketika kita mendapatkan validasi bahwa tidak semua orang seperti itu kan. Iya. Hanya saja dengan kejadian itu pelajarannya adalah sedekat-dekatnya lo sama orang, mau itu saudara lo, mau itu temen lo, mau itu siapapun, kalau misal kerjasama bikinlah kontrak hitam di atas putih. Gitu-gitu doang sih. Yang paling penting itu. Itu yang paling penting. Iya. Apa pesan lo untuk orang yang sedang memendam sakit hati sekarang, khusus yang lagi nonton? Dia lagi nonton nih, sebenarnya gue banyak nih di dalam nih. Paling pesan gue satu ya, pertama jangan paksa diri lu tuh untuk kuat. Karena rasa sakit hati itu bukan musuh lu sih sebenarnya. Itu kan sebenarnya adalah bukti bahwa lu tuh pernah percaya, pernah memiliki rasa cinta. Dan sakit hati itu kan banyak hal ya. Dan sebenarnya ketika lu terus moving forward ya, orang itu bertumbuh dari rasa sakit sebenarnya. Contoh gini, misalnya katakan sudah waktunya gue tidak bersama orang yang menipu gue misalnya gitu kan. Kadang kan pasti ada kejadian yang membuat gue menghilang gitu loh, atau membuat gue nggak temenan lagi. Semuanya pasti kan selalu ada rasa sakit gitu loh. Itu sama aja kita lagi dibersihkan kan. Sebenarnya lagi dibersihkan biar frekuensi kita tuh bisa lebih baik lagi gitu. Jadi gue percaya dengan quotes kayak winners will always win. Ketika ya maksud gue reflektif dari things yang happen ke gue, ketika gue jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Ketika lu keep moving forward dan lu tetap bergerak, ya lu akan melihat bahwa chapter hidup lu itu tuh nggak hanya berhenti cuma dari satu kejadian. Kalau misalnya konteksnya ngomongin rezeki ya, ketika dengan begitu banyaknya kejadian, maksudnya rezeki dalam bentuk materi, gue sampai di titik percaya bahwa rezeki gue di dunia ini nggak ada habis-habisnya, dan rezeki gue nggak akan habis hanya cuma karena satu kegagalan. Jadi ketika lu live in with the belief that rezeki itu memang unlimited, ya itu hidup itu sesuai prasangka lo. Hidup itu sesuai prasangka. Iya. Keren. Pesan dari video ini terakhir adalah satu, hidup itu sesuai prasangka lo. Thank you Christina Lee.